Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. Hello, everybody. How are you today? I hope you always fine and your family always fine. Okay. Today you will learn about simple present tense. Tetap sama seperti Kamis kemarin. Jadi Miss melanjutkan. Nah, untuk pertama kali Miss akan mengulang kembali pelajaran yang Kamis kemarin. Rumus dari simple future tense apa aja nih? Ayo, siapa ingat? Nah, di sini ada ya. Subject, will, verb one plus object. Jadi subject bisa I, you, we, they, she, he, it. Dilengkapi, diikuti will to be-nya, lalu diikuti dengan verb one, kata kerja pertamanya, lalu diikuti dengan objek. Atau subjek diikuti dengan to be is MR, diikuti going to, diikuti dengan verb one plus objek. Nah, itu rumus untuk simple future tense. Oke. Nah, untuk simple future tense itu ada bentuk positifnya, ada bentuk negatif, ada bentuk question atau bentuk interrogatif sentences ya, question from bisa. Nah, seperti mungkin Miss sudah pernah kasih tahu di kelas 5 juga dulu past tense juga ada positif, negatif, dan interrogatifnya. Dalam future juga ada. Jadi kalau misalkan positif from-nya subject, will, verb one ya, misalkan we will read, misalkan kayak gitu, we will read, berarti subjeknya we will, lalu verb one-nya read, saya akan membaca. Nah, untuk negatifnya dirubah menjadi negatifnya, berarti subjek lalu diikuti dengan will ditambah dengan not ya, diikuti dengan verb one. Oke, misalkan tadi we will read. Berarti kalau dirubah menjadi negatif, we will not read. Atau we won't read. Won't itu singkatan dari will not. W-O-N-T. Di antara N dan T ada kutip di atasnya. Nah, jika dirubah menjadi question from atau interrogatif, nah will-nya dikedepanin. Will we read? Will we read? Apakah kami membaca? Will we read? Ya, di sini ada exercise 3, latihan ketiga, change the positive sentence into the negative sentence and interrogative sentence. Rubahlah kalimat positif ke dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ada nomor 1, 2, 3, hanya 3 nomor saja. Kalian boleh mengerjakan langsung di buku tulisnya. Nah, setelah itu dari exercise 3 kemarin ada untuk nilai keterampilannya ya, untuk lesson 1-nya, write a short paragraph about your holiday. Tulislah paragraf pendek, oke, mengenai liburan kalian. Untuk liburan kamu, oke. Miss minta 2 paragraf saja, minimal 2 paragraf. Oke, jadi ada 2 ya. Untuk nilai keterampilannya, write a short paragraph about your holiday. Dan pertamanya untuk tambahan nilai pengetahuannya, exercise 3. Oke ya, itu untuk lesson 1-nya. Sekarang kita masuk ke lesson 2. Oke ya, perhatikan baik-baik. Untuk lesson 2-nya, judulnya I will come to your house. Saya akan datang ke rumahmu. Oke, kompetensi dasarnya memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata frasa dan kalimat sederhana atau asking and giving response ya, dengan tetap memakai will bertema I will come to your house. Oke. Nah, di sini ada sebuah
gambar mengenai how to asking and giving responses. Bagaimana untuk menanyakan dan giving response, memberikan jawaban. Bagaimana kita bertanya dan memberikan jawabannya. Nah, untuk panah ke kiri itu adalah kotak dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Untuk kotak yang ke kanan, giving responses, merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelah kirinya. Oke. Misalkan, for example, what will we do with the paper sticks? What will we do with the paper and sticks? Nah, jawabannya apa? Kalau kamu bertanya tentang itu, berarti we will make a Betawi miniature house. Oke. Artinya what will we do? Apakah yang akan kita lakukan dengan kertas dan stick itu? Gitu loh. Apa yang akan kita lakukan? Nah, jawabannya di sini we will make a Betawi miniature house. Kita akan membuat rumah miniatur Betawi. Nah, terus untuk example keduanya, will you sister visit the Jakarta Pavilion in Taman Mini? No, jawabannya no, she will not. Apa artinya will you sister? Apakah? Nah, tadi what itu kan apa yang akan kita lakukan. Sekarang will you sister berarti apakah saudara perempuanmu mengunjungi pavilion Jakarta di Taman Mini? Nah, lalu jawaban dia no, she will not. Tidak, dia tidak pergi atau tidak mengunjungi. Oke, kalau misalkan no berarti tinggal tambahin not. No, she will not. Oke. Lalu untuk example ketiganya, will you help me repair my computer? Apakah kamu membantu saya memperbaiki komputer saya? Apakah bisakah atau akankah kamu membantu saya memperbaiki komputer saya? Lalu jawaban dari orang ini, alright, I will help you. Oke, ya, saya akan membantumu. Ya, terus setelah itu, what will you do with the vase? Apa yang akan kamu lakukan dengan vase itu? Terus jawabannya, I will make a plastic vase. Saya akan membuat sebuah vase plastik. Oke ya, jadi how to asking and giving response, bagaimana untuk menanyakan atau bertanya dan memberi jawabannya. Oke ya, itu contoh-contohnya. Jadi setiap pertanyaan bisa memakai what will. Ini bentuk kalimatnya masih memakai future tense ya. Tadi subjek, will, lalu objeknya. Oke. Nah, misalkan yang tadi what will atau depannya will you sister, akankah saudaramu mengunjungimu, will you help, tetap ya will you help dalam apa tuh? Bentuk apa? Kalau will you sister and will you help berarti dalam bentuk question ya, question from atau interrogative sentences. Oke ya. Ya, sampai di sini I think enough for today. Untuk Kamis besok kita lanjutkan untuk lesson 1-nya. Jadi tugasnya hanya tadi exercise 3 untuk nilai pengetahuannya lesson 1 dan nilai keterampilannya silakan kalian membuat paragraf pendek mengenai liburan kalian. Oke, thank you for your attention. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.